I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Nura Siva dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi hipotetis komparatif sampah kecil. Yuk simak video penjelasannya. Nah, di sini apa sih pengertian hipotetis? Jadi, hipotetis komparatif adalah suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Jadi pada hipotesis komparatif hanya sekedar membedakan yang tidak sama sekali memperhatikan hubungan antar variabel. Hipotetis berasal dari bahasa Yunani kuno, berarti lemah atau kurang, dari di bawah tetis berarti teori populasi sebagai pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang disajikan sebagai lemah kebenaran dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Di sini ada pun yang dimaksud pengujian hipotetis sampah kecil. Pengujian hipotetis sampah kecil digunakan untuk menguji sampel yang jumlahnya kurang dari 30, tidak seluruhnya dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kategori sampel seperti mulch. Yang pertama, perusahaan berbasis pertanian yang go public berjumlah. Yang kedua, perusahaan operator seluler Indonesia berjumlah 11 perusahaan. Yang ketiga, terhadap 6 maskapai penerbangan yang menyajikan tujuan Jakarta Surabaya. Tahap pengujian rata-rata hitung populasi. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai tarifnya dengan nilai uji T. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus Wojcik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H dan daerah menolak huruf A. Nah, di sini karakteristik distribusi T ada 4. Yang pertama, merupakan distribusi kontinuan sama seperti distribusi Z. Yang kedua, berbentuk lonceng dan simetrik sama seperti distribusi Z. Yang ketiga, hanya ada satu distribusi normal standar Z, tapi terdapat suatu keluarga distribusi T setiap kali ukuran sampel berubah. Peneliti harus membuat distribusi T yang baru. Yang keempat, distribusi T lebih menyebar dari pusat, jadi lebih dasar daripada distribusi Z. Membandingkan dua mean populasi. Yang pertama, setiap populasi distribusi normal. Yang kedua, deviasi standar tidak berhubungan. Yang ketiga, kedua sampel tidak berhubungan atau independen. Membandingkan dua mean populasi. Di sini ada caranya untuk kita bandingkan. Yang pertama, statistik T untuk kasus-kasus dua sampel adalah sama dengan untuk statistik Z dua sampel sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tambahan perhitungan yang diperlukan adalah deviasi standar kedua sampel digabungkan untuk mendapatkan penduga deviasi. Standar uji hanya digunakan untuk sampel yang kurang dari 30. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Yang pertama, populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Yang ketiga, variasi populasi harus sama. Pengujian observasi berpasangan. Penelitian dalam beberapa hal tertarik pada perbedaan pasangan hasil pengamatan, misalnya mereka yang mengikuti latihan fitness ditimbang berat badannya sebelum dan sesudah mengikuti latihan. Tujuan dari percobaan adalah untuk mengetahui keefektifan latihan fitness dalam menurunkan berat badan. Jadi, uji T digunakan untuk mengetahui beberapa berat badan berukuran, bukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan. Uji yang digunakan dalam kasus ini didasarkan pada perbedaan nilai pasangan observasi, bukan pada nilai observasi setiap individu. Distribusi populasi perbedaan pada berpasangan ini dimusiskan berdistribusi normal dengan deviasi standar tidak diketahui. Rata-rata populasi perbedaan dinyatakan dengan
Karena peneliti tidak mungkin mengetahui perbedaan untuk seluruh populasi, maka penelitian perlu menambah sampel. Simbol digunakan untuk menyatakan perbedaan dalam sampel tersebut. Rumus T hanya digunakan adalah sampel kecil dari ciri-ciri distribusi student. Nah, menggunakan distribusi T atau yang dimaksud dengan student, T artinya nilai uji statistik, CX nilai rata-rata sampel, U nilai rata-rata populasi, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Nah, di sini adapun ciri-ciri distribusi student. Yang pertama, distribusi student seperti distribusi set merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menepati semua titik pengamat. B. Distribusi student seperti distribusi set berbentuk getah atau lonceng dan simetrik dengan nilai rata-rata sama dengan O. Yang ketiga, distribusi student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda. Sesuai dengan besarnya sampel N, ada distribusi T untuk sampel berkurang 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi akan mendekati normal. Nah, di sini adapun contoh soal pada libur Juni 2014, banyak pelajar yang berlibur ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perusahaan mempersiapkan kereta api eksekutif untuk jurusan Jakarta ke Surabaya, Malang, Solo, Jakarta, dan Semarang sebanyak 10 buah, dan total rute yang dilayani sebanyak 20 rute. Harga rata-rata tiket sebesar 418.250 untuk mendorong para pelajar dan konsumen menggunakan kereta api. Manajemen kaya memberikan kebijakan untuk memberikan diskon terhadap harga tiket kereta api eksekutif selama liburan. Setelah kebijakan tersebut diperlukan, selanjutnya diambil sampel secara acak terhadap 10 jenis tiket. Ternyata harga rata-rata mencapai Rp361.675 dan standar divisi 62. Apakah penurunan TAM tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada tarif 5%, sehingga cukup berarti pada konsumen, terutama para pelajar, untuk menikmati perjalanan menggunakan eksekutor? Di sini bisa dilihat jawabannya perumusan hipotetis, berarti hanya H sama dengan U sama dengan 418.250, H1U sama dengan 418.250, tanda X pada H1 menunjukkan uji dua arah. Di sini kita akan menentukan taraf nyata, yaitu 5% pada tabel T. Dapat dilihat dengan taraf nyata 5% untuk uji dua arah dengan derajat bebas V dan N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi nilai kritis diperoleh 2,262. Sekian dari materi yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.